Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ayam Informasi Bimbingan Konseling dengan materi motivasi belajar bagi pelajar dengan bersama saya dengan Ibu Sustiara Prabawati. Bagaimana kabarmu semuanya anak-anakku? Tentunya pastinya sehat selalu semuanya ya, dan semoga kalian selalu mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu ingatkan, di tengah pandemi COVID-19 ini jangan lupa ya kalian tetap patuhi protokol kesehatan, karena hal ini dapat membantu mempercepat kita bertemu di pertemuan tatap muka atau daring. Ya anak-anakku semua. Nah, di materi motivasi belajar ini pada prinsipnya sepanjang hidup manusia akan menghadapi perjuangan. Ibarat pepatah, hidup adalah perjuangan, ya kan? Seperti lagunya Rhoma Irama. Dan untuk dapat melalui setiap perjuangan dibutuhkan semangat atau motivasi. Apa perjuangan terberat yang pernah kamu lalui selama ini dan bagaimana melaluinya? Ayo kita renungkan dulu. Nah, motivasi adalah penggerak. Artinya, penggerak yang menimbulkan rasa ingin tahu, ingin bisa, ingin sukses, dan lain-lain. Motivasi ini ada di dalam diri kalian. Jadi, ada sistem penggerak, pendorong bagaimana kamu semangat atau termotivasi melakukan sesuatu. Nah, motivasi belajar sendiri adalah keseluruhan daya penggerak dalam diri seseorang yang akan menimbulkan kegiatan belajar, semangat tentunya, dan memberi arah pada kegiatan belajar. Dan motivasi belajar ini di era pandemi ini, maksudnya di pembelajaran daring ini, tentunya sangat berperan besar sekali pada diri kalian. Nah, dan harus terus dipupuk. Nah, coba boleh ceritakan dari pengalaman Andri mempunyai kegemaran main gitar. Ia ingin sekali mempunyai gitar merek terbaru. Ia sudah mempunyai tabungan, tetapi belum cukup. Suatu hari, Ibu Andri mengetahui hal tersebut, lalu mendekati Andri dan mengatakan bahwa kalau ingin dibelikan gitar, nanti kalau naik kelas dan mencapai peringkat 5 besar. Tentunya mendengar kata-kata dari ibunya ini, Andri bertambah semangat belajarnya. Ia betul-betul belajar keras dan berdoa agar memenuhi harapan orang tuanya. Nah, contoh di atas memberi gambaran bahwa semangat atau motivasi itu berasal dari luar, yakni ingin mendapatkan gitar dan memenuhi harapan orang tua. Kisah kedua adalah pengalaman Indri. Indri bercita-cita ingin menjadi dokter. Maka setiap hari Indri selalu berusaha menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya, membuat jadwal belajar dan selalu menepatinya, mengerjakan tugas dengan tepat waktu, mengerjakan latihan soal, membuat catatan dan diskusi atau belajar kelompok dengan teman sampai berusaha memahami tips dan trik bagaimana menjadi dokter yang baik, dan tentunya selalu berdoa dan rajin beribadah. Karena kerja kerasnya, maka Indri selalu mendapat peringkat terbaik di sekolahnya. Nah, contoh Indri ini bisa merupakan contoh motivasi dari dalam diri sendiri. Indri memiliki keinginan dalam diri sendiri sehingga ia menambahkan motivasi belajar. Nah, dari kedua cerita itu dapat diambil kesimpulan, nak. Jenis motivasi belajar itu ada dua. Yang pertama, motivasi belajar dari dalam diri sendiri atau intrinsik. Motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang berasal dari dalam diri siswa sendiri untuk belajar. Motivasi bisa dipengaruhi oleh keinginan siswa untuk mencapai suatu tujuan tertentu, disertai doa dan ibadah yang rajin tentunya. Misalnya, ingin berprestasi, ingin masuk sekolah favorit nanti di sekolah lanjutan, atau masuk perguruan tinggi favorit, kan? Membanggakan orang tua, dan masih banyak lagi. Nah, yang kedua adalah motivasi ekstrinsik atau dari luar, adalah motivasi yang berasal dari luar, misalnya lingkungan atau memenuhi keinginan orang tua. Contoh tadi dari kisah Andri, ia ingin mendapatkan suatu benda tertentu.
Nah, contohnya juga itu, iming-iming hadiah dari orang tua jika berprestasi, mengikuti saran atau nasihat dari guru dan sebagainya. Jadi motivasi intrinsik ini berasal dari luar diri kalian yang bisa memotivasi diri kalian. Nah, cara meningkatkan motivasi ini ada banyak tentunya. Yang pertama adalah mengumpulkan niat dan tujuan yang jelas dalam belajar. Jadi di era pandemi inilah tentunya, khususnya ya nak, di belajar online ini kalian harus memupuk niat dan tujuan dalam belajar itu. Apa gunanya sih saya belajar ini? Untuk apa sih nanti saya belajar ini? Nah, yang kedua, menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan beragam. Nah, cara mau meningkatkan motivasi ini siswa bisa dengan mempraktikkan metode pembelajaran. Banyak sekali nak metodenya yang kamu mendengarkan. Nah, video dari YouTube ini, video pembelajaran itu atau langsung mengerjakan LKS. Nah, yang ketiga, menjadikan siswa sebagai peserta didik yang aktif, atau kalian lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Nah, yang keempat, memanfaatkan media seoptimal mungkin. Nah, di pandemi ini kan kalian kebalikannya. Dulu sebelum pandemi kalian tidak boleh memakai handphone, tapi di pandemi ini, di belajar online ini, kalian semuanya hampir mempunyai handphone atau perangkat telekomunikasi. Dan di situ ada banyak aplikasi belajar. Contohnya yang sederhana, Google. Kalian pasti bisa mengaksesnya. Nah, jika belum jelas penjelasan guru, kalian bisa mengambil informasi dari Google atau dari ruang guru atau YouTube. Masih banyak. Nah, yang kelima, menciptakan kompetisi. Nah, menciptakan kompetisi ini bisa kalian lakukan dengan teman dekat kalian. Contoh misal kalian sudah punya teman dekat di kelas. Nah, sering berkomunikasi. Ayo gimana untuk ini? Siapa nanti yang tercepat mengumpulkan? Itu bisa kalian ciptakan kompetisi. Nah, yang keenam, mengadakan evaluasi secara berkala. Nah, tentunya kedisiplinan kalian dalam mengumpulkan tugas sangat diperlukan di pembelajaran online ya, di daring, sistem daring ini. Nah, mengadakan evaluasi bisa kalian lakukan secara berkala, bisa setiap hari atau mingguan. Setelah ada tugas dari guru, kamu evaluasi gimana feedbacknya, terus kamu belajar lagi. Nah, sampaikan motivasi secara langsung. Nah, bisa saja kamu termotivasi oleh orang tuamu. Langsung utarakan ke orang tuamu, Bapak, saya berniat untuk semester ini akan mendapatkan hasil yang maksimal, akan lebih baik dari semester lalu. Nah, jadi sampaikan motivasi secara langsung biar terbakar atau biar selalu ingat apa yang membuat kamu motivasi dalam belajar. Nah, yang terakhir, rajin beribadah dan berdoa tentunya, karena segala usaha kita akan sia-sia kalau kita lupa untuk berdoa dan beribadah, karena pencipta segala sesuatunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bu Yuli sekarang ada studi kasus, dan perhatikan di studi kasus seperti ini. Maman adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Adiknya masih kecil-kecil. Maman adalah harapan satu-satunya orang tuanya yang dapat membantu ekonomi keluarga. Dengan harapan, Maman sekolah yang rajin dan nantinya mendapat pekerjaan yang baik untuk membantu keluarga. Namun, sebagai anak yang mulai beranjak remaja, ia ingin gaul seperti teman-temannya. Dengan alasan kebebasan, ia tidak segan-segan membantah nasib orang tua. Hampir setiap hari dia nongkrong bersama teman-temannya, kadang sampai larut malam, sehingga paginya malas untuk bersekolah. Kalau sudah demikian, ia terus membolos sekolah, bahkan sampai tidak pulang ke rumahnya, melainkan jalan-jalan ke tempat hiburan. Nah, suatu hari Maman ditanya oleh guru pembimbingnya, "Kenapa Maman tidak masuk sekolah?" Jawabannya sederhana sekali, yakni malas. Nah, dari kisah Maman ini, coba perhatikan. Nah, kalian pasti timbul pertanyaan. Bu Yuli tanya ya, kenapa Maman sekolah? Kenapa Maman malas sekolah? Maman malas karena pada dirinya tidak ada motivasi jelasnya.
Mengapa tidak ada motivasi? Nah, coba kalian bantu Bu Yuli untuk menjawabnya. Ada 5 opsi. Yang pertama, tidak punya tujuan atau cita-cita yang jelas. B. Tidak memahami keinginan orang tuanya. C. Tidak memahami bahwa hidup ini penuh kesulitan. D. Tidak memahami aturan tata tertib sekolah. E. Tidak memahami dirinya, bagaimana tugas dan kewajiban pada hidup. Nah, coba bantu Bu Yuli menemukan jawaban sesuai dengan pendapat kalian. Nah, anak-anakku semuanya, dari penjelasan Bu Yuli itu, sudahkah kalian menemukan motivasi belajarmu? Nah, motivasi harus selalu ada dan dipelihara agar senantiasa hidup menggelora di dalam jiwa kita selamanya dan bisa digunakan sebagai tuntunan hidup. Kalau kita kehilangan semangat, badan rasanya lemas, malas, tidak bergairah, tidak berdaya, bahkan merasa tidak berharga. Sungguh ini sangat merugikan bagi kalian. Jadi, motivasi sangatlah diperlukan untuk keberhasilan seseorang dalam belajar. Dan tentunya kalau motivasi sudah terjaga, cita yang akan kalian ingat pasti tercapai. Nah, anak-anakku semuanya, dari uraian penjelasan Bu dari awal sampai akhir ini, ada tugas mandiri buat kalian. Tulislah kegiatan apa saja yang meningkatkan motivasi berprestasi kalian. Renungkanlah, ya, boleh di sekolah maupun di rumah. Tulis apapun dengan jujur atau apa hal yang membuat kalian termotivasi. Nah, tulislah di tabel tersebut. Nomor 1, kegiatan dan uraian kegiatan. Nah, seperti itu anak-anakku semuanya. Kita akhiri pertemuan kita kali ini, dan terima kasih kalian sudah memperhatikan penjelasan dari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.